Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1451 sampai bab 1455. Dalam hatinya, Mai Chengxing merasa tidak mau bekerja sama dengan orang jahat seperti itu. Tapi dia tidak berani menyinggung pihak lain dengan gegabah, jadi dia mengangguk dan berkata, "Itu wajar, kita berdua memiliki kekuatan masing-masing, dan kita hanya bisa menutupi kelemahan satu sama lain dengan bekerja sama, ya." Xuan Fengnian tersenyum sedikit dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Laomai akan mencoba mendekati Su Ziyu besok. Saya akan mengirimi Anda alamatnya nanti." "Oke." Mai Chengxing mengangguk dan bertanya, "Saya ingin tahu apakah Guru Xuan ada hal lain yang harus dilakukan?" "Tidak." Xuan Fengnian tersenyum dan berkata, "Untuk masalah ini, Tuan Mai datang ke sini karena dia khawatir orang lain akan mendengar pembicaraan kami. Mohon tidak keberatan, Tuan Mai." Mai Chengxing mencibir dalam hatinya. Apakah dia masih bisa melihat pikiran Xuan Fengnian? Orang ini sama sekali tidak khawatir jika orang lain mendengarkan percakapan itu. Dia hanya ingin meneleponnya dan menggunakan penjaga keamanan tadi untuk memukulnya. Namun, dia tidak berani menyinggung Xuan Fengnian, dan berkata dengan sopan, "Tuan Xuan membuat pernyataan serius. Anda juga bertanggung jawab atas Tuan Su." Saya memahaminya dengan sangat baik. Setelah selesai berbicara, Mai Chengxing bertanya lagi, "Tuan Xuan ingin kembali di kota. Jika Anda kembali, saya akan meminta cicit saya untuk memanggilkan mobil dan kita bisa kembali bersama. Jika Tuan Xuan tidak ingin pergi bersama kami, biarkan dia memanggilkan mobil terpisah untukmu." "Tidak perlu." Xuan Fengnian menunjuk mayat di tanah mencibir, "Darah orang mati adalah hal yang baik bagiku. Aku bisa mengambil kesempatan untuk meredam senjata ajaib itu. Itu akan sia-sia jika saya pergi begitu saja. Tuan Mai, silakan kembali dulu." Mai Chengxing mencibir. Dengan suara, dia menangkupkan tangannya, "Kalau begitu, saya akan kembali dulu." Xuan Fengnian tersenyum dan berkata dengan suara seram, "Tuan Mai, ini semua berkat Anda untuk menemukan seseorang, tapi tolong jangan itu menunda keberuntungan saya." Hati Mai Chengxing menegang dan dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Xuan, saya akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, dia berkata kepada Mike yang pucat di sampingnya, "Mike, cepat ucapkan selamat tinggal pada Tuan Xuan." Mike kembali sadar dan buru-buru membungkuk, "Selamat tinggal, Tuan Xuan." Xuan Fengnian tersenyum dan sedikit mengangguk. Mai Chengxing dengan cepat membawa Mike dan berjalan keluar dari kuburan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Mike merendahkan suaranya dan berkata, "Kakek." Mai Chengxing segera memarahinya dengan suara rendah, "Jangan katakan apa-apa, kembali dulu." Mike dengan bijak menutup mulutnya. Apa yang dia lihat dan dengar barusan menjungkir balikkan pemahamannya tentang dunia selama lebih dari 20 tahun, dan membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan berjalan pun terasa kakinya sedikit lemah dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Atas permintaan Mai Chengxing, Mike tidak segera memanggil taksi. Kakek dan cucunya berjalan jauh bersama hingga mencapai jalan utama, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi yang lewat. Begitu masuk ke dalam mobil, Mike meringkuk di kursi di satu sisi, seolah-olah dia baru saja sakit parah. Mai Chengxing merasa sangat tidak nyaman, dan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya datang ke Tiongkok kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Saya berpikir untuk mencari peluang, tetapi mengabaikan risikonya. Tahun Xuan Feng ini benar-benar terlalu berbahaya, dan itu harus hati-hati. Kakek dan cucu itu kembali ke istana Buckingham dengan panik. Dalam perjalanan, mereka tidak berbicara lagi. Lagi pula, pengalaman barusan memang terlalu berdarah, dan mereka takut menceritakannya. Supir taksi mendengar informasi sensitif apapun.
Lagi pula, jika seseorang meninggal di kuburan itu hari ini, besok akan diketahui orang lain, dan mungkin kasusnya akan segera dibuka untuk diselidiki. Baik kakek maupun cucu tidak mau lagi melibatkan polisi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa anak buah Chen Zekai dan dua pemuda dari keluarga He diam-diam mulai mengendalikan situasi. Pada saat ini, anak buah Chen Zekai sedang menunggu secara diam-diam di pintu masuk hotel, menunggu kakek dan cucunya kembali, dan kemudian melacak keberadaan mereka secara terbalik. Mai Chengxing tidak tahu bahwa seseorang telah mengincar mereka. Taksi berhenti di gerbang istana Buckingham, dan Mai Chengxing keluar dari mobil dengan bantuan Mike. Segera, dua orang yang kelelahan itu bergegas kembali ke kamar untuk beristirahat. Anak buah Chen Zekai, serta keturunan keluarga He, mengejar taksi dan meninggalkan lokasi kejadian. Beberapa menit kemudian, mereka memaksa taksi untuk berhenti di sebuah persimpangan. Salah satu anak buah Chen Zekai segera mendatangi jendela taksi, melihat ke arah pengemudi, dan bertanya, "Kemana perginya kakek dan cucu yang baru saja Anda turunkan? Mobil?" Melihat pengunjung itu tidak ramah, sopir taksi itu sedikit gugup sejenak dan tidak tahu apakah ia harus menjawab dengan jujur. Bawahan Chen Zekai melemparkan 10.000 yuan uang tunai langsung melalui celah jendela dan berkata, "Kami adalah orang-orang Hongwuye. Anda menjawab dengan jujur, tidak ada yang akan mempersulit Anda, dan 10.000 yuan ini juga merupakan hadiah untukmu." Setelah mengatakan itu, dia mengganti topik pembicaraan dan mengancam, "Tetapi jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, atau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda. Saya juga telah menuliskan Anda plat nomor. Selama saya melepaskannya, jika angin bertiup, Anda tidak akan bisa berjalan di Jinling mulai sekarang." Jika nama Chen Zekai disebutkan, sopir taksi mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi jika nama Hongwu disebutkan, tidak ada sopir taksi yang mengetahuinya. Bagaimanapun, Hongwu adalah bos dari seluruh dunia bawah tanah Jinling. Dia memiliki banyak bawahan dan memonopoli banyak industri di Jinling, terutama klub malam dan bar. Sopir taksi bekerja di tempat seperti ini setiap hari, jadi mereka tentu sadar akan situasi ini. Oleh karena itu, begitu dia mendengar nama Hongwu, pengemudinya segera berkata, "Saudaraku, kataku, kedua orang itu ada di dalam mobil di pinggir jalan dekat Gunung Phoenix, Chen Zekai." Es bawahannya mengerutkan kening. Selain pemakaman Gunung Feng Huang, tidak banyak tempat di sana, kan? Iya, sopir itu mengangguk berulang kali, tidak banyak orang di dekatnya. Dulu ada sebuah desa kecil, yang dikembangkan oleh pemakaman Gunung Feng Huang. Pedagang itu dibeli dan dipindahkan. Anak buah Chen Zekai mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, "Ingat, tidak ada yang boleh mengatakan apapun tentang apa yang terjadi sekarang. Apakah Anda mengerti?" Sopir itu dengan cepat menyatakan posisinya. "Don, jangan khawatir, begitu." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan 10.000 yuan lagi dan berkata dengan gugup, "Saudaraku, kamu harus menyimpan uang ini. Saya tidak bisa menerimanya." Anak buah Chen Zekai memarahi, "Kamu dapat mengambilnya jika saya membiarkan kamu mengambilnya. Kenapa banyak sekali yang tidak masuk akal? Cepat pergi." Sopir tidak berani melakukan kesalahan, sehingga harus menerima uang dan menginjak pedal gas. Anak buah Chen Zekai segera melaporkan situasi yang ditemukan kepada Chen Zekai, dan Chen Zekai juga segera memberitahu Ye Chen. Ye Chen sedikit terkejut saat mendengar nenek moyang dan cucu Mai Chengxing pergi ke Gunung Phoenix. Dia berpikir dalam benaknya, kedua orang ini datang ke Jinling untuk mencariku. Tapi apa yang mereka lakukan di Gunung Phoenix pada malam hari? Dia menyadari bahwa situasinya agak aneh. Benar sekali, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, tolong segera sesuaikan pengawasan ketika mereka meninggalkan istana Buckingham untuk melihat taksi mana yang mereka naiki untuk berangkat, cara untuk menggunakan nomor plat sesegera. Mungkin, jika Anda menemukan pengemudi taksi ini,
Anda harus bertanya kepadanya kemana tepatnya dia membawa kedua orang ini. Selain itu, biarkan dia mengingat apa yang dibicarakan kedua orang itu di dalam mobil. Konten yang relevan dapat ceritakan kembali kepada saya sebanyak yang Anda ingat, dan buat transkripnya dan kirimkan kepada saya. Oke, Tuan Muda, Chen Zekai menyadari bahwa masalahnya mungkin serius, dan segera mengatur agar anak buahnya mengikuti petunjuk tersebut. Pengawasan di pintu masuk Istana Buckingham sangat lengkap dengan cakupan 360 derajat. Jadi anak buah Chen Zekai dengan cepat menemukan nomor plat taksi tersebut melalui video pengawasan. Segera setelah itu, mereka segera menemukan taksi tersebut sedang bekerja di kota melalui sistem pencarian taksi kota. Untuk memberikan pencegahan mutlak kepada sopir taksi, Chen Zekai secara khusus memindahkan Ma Zongliang dari Hongwu dan meminta Ma Zongliang untuk maju sendiri untuk berbicara dengan sopir taksi. Sopir taksi tidak menyangka bahwa dia akan membuat khawatir 4 raja surgawi di bawah pimpinan Lord Hongwu. Dia ketakutan dan ketakutan pada saat yang sama, dan segera menceritakan semua yang dia ingat. Mai Chengxing dan Mike, kakek dan cucu, membicarakan tentang tahun Xuan Feng ini dalam perjalanan ke Gunung Phoenix. Saat itu, keduanya tidak terlalu memperhatikan sopir taksi, lagi pula tidak ada yang ilegal atau sensitif dalam percakapan mereka. Dan mereka juga merasa bahwa seorang sopir taksi tidak ada hubungannya dengan keluarga Su dan Tuan Xuan. Namun mereka tidak pernah menyangka Ye Chen akan menemukan pengemudi ini dengan mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu, pengemudi memberitahu Ma Zongliang bahwa lelaki tua dan pemuda di dalam mobil telah mengobrol sepanjang jalan tentang Xuan Fengnian, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Gunung Feng Huang untuk bertemu dengan pria bernama Xuan Fengnian, dan mereka juga berbicara tentang metafisika, dan sejenisnya. Itu adalah sesuatu yang orang tidak bisa mengerti, jadi pengemudi tidak menganggapnya terlalu serius. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Ye Chen pertama kali menaruh tanda tanya di benaknya. Xuan Fengnian, saya sudah lama berada di Jinling dan saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Mungkinkah dia datang dari luar? Memikirkan hal ini, Ye Chen memanggil Lai Qinghua lagi. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan Lai. Tetapi ada seseorang yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Lai Qinghua tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, katakan saja padaku. Saya akan memberitahumu semua yang aku tahu." Ye Chen kemudian bertanya, "Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang seseorang bernama Xuan, yang bernama Xuan Fengnian." Xuan Fengnian. Suara Lai Qinghua tiba-tiba meningkat hampir 1 oktav, dan dia berseru, "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Apakah dia ada hubungannya dengan orang ini?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Lai, apakah Anda mengenalnya?" Lai Qinghua menjawab dengan jujur, "Sulit untuk mengatakan bahwa kami mengenalnya, tetapi orang ini telah lama terkenal, dan Feng Shui di luar negeri pada dasarnya semua orang di lingkaran metafisika mengenalnya." Oh, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa latar belakang orang ini? Lai Qinghua berkata, dia adalah salah satunya dari 3 murid sejati Ma Jiahui. Ye Chen mengerutkan kening, dia mengerutkan kening. Ma Jiahui, apa yang dia lakukan? Lai Qinghua menjelaskan, sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang ahli metafisika Feng Shui terkenal di Hong Kong bernama Ma Jiahui. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Saya tahu bahwa begitu dia debut, dia mengandalkan keahliannya untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di Hong Kong. Setelah itu, dia mulai mendirikan sekte dan merekrut banyak murid. Untuk sementara waktu, dia menjadi pusat perhatian, termasuk banyak orang kaya Hong Kong dan kakak laki-lakinya, muridnya. Saya telah bertemu pria ini beberapa kali, dan saya juga memasak anggur dan mendiskusikan Taoisme dengannya, dan berbicara tentang zaman kuno dan modern. Jadi saya mengenalnya dengan baik. Hal hebat tentang pria ini adalah dia tidak hanya mahir dalam rahasia Feng Shui, tetapi juga mahir dalam kemampuan saya dalam sihir dan metafisika sangat bagus.
Berbeda dengan ahli Feng Shui seperti kita, yang hanya mengetahui rahasia Feng Shui dan 8 diagram kitab perubahan, tetapi tidak mahir dalam metode membunuh seperti sihir Gu dan menjatuhkan kepala. Lai Qinghua mengatakan ini, dan kemudian berkata, Xuan Fengnian itu menjadi murid Ma Jiahui mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya bertemu dengannya ketika saya pergi ke Hong Kong untuk mengunjungi Ma Jiahui 30 tahun yang lalu. Oh, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak Ma ini Jiahui terkenal, bagaimana bisa Xuan Fengnian, sebagai muridnya, menjadi terkenal? Lai Qinghua menjelaskan, bakat Ma Jiahui tidak ada bandingannya di dunia pada saat itu. Saya telah mempelajari 8 diagram kitab perubahan dan rahasia Feng Shui sepanjang hidupku. Keterampilannya hanya bisa setara atau sebanding dengan pencapaiannya di bidang ini. Selain seni rahasia Yi Jing Bagua dan Feng Shui, dia juga mahir dalam banyak metafisika dan seni rahasia. Beberapa di antaranya baik dan ada pula yang jahat. Pencapaiannya secara keseluruhan jauh melebihi milikku, bukan bakat yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa, mungkin dia mempelajari semua keterampilan dari Ma Jiahui. Karena itu, ketiga murid sejatinya pada saat itu semuanya memiliki penekanan masing-masing. Ada yang fokus pada rahasia Feng Shui, ada yang fokus pada aritmatika metafisika, dan Xuan Fengnian berfokus pada membesarkan anak-anak, menaikkan fudu untuk menundukkan kepala. Di bidang metafisika, membesarkan fudu untuk menundukkan kepala disebut sihir jahat, yaitu cara-cara jahat, di antaranya, membesarkan fudu adalah yang paling jahat, ketika Ma Jiahui masih hidup. Xuan Fengnian masih bisa menekan pikiran jahat di dalam hatinya dan tidak dia keluar untuk melakukan kejahatan. Tetapi setelah Ma Jiahui meninggal, orang ini sepenuhnya melepaskan dirinya dan menjadi kaki tangan orang kaya. Dia membunuh banyak musuh dan pesaing demi orang kaya. Jadi dia sudah lama terkenal. Ye Chen mengerutkan kening dan mendecakkan lidahnya. Dia mendecakkan bibirnya dan bertanya, Tuan Lai, apa hubungan antara orang ini dan Ma Sekte Jiahui dan 2 murid sejati Ma Jiahui lainnya? Saya ingin tahu apakah saya akan membunuh salah satu dari dia, yang akan menimbulkan sarang lebah dan memprovokasi sekelompok orang yang menyebalkan. Lai Qinghua berkata dengan jujur, meskipun Ma Jiahui adalah seorang yang tak tertandingi bakat, dia tidak memiliki keturunan dalam hidupnya. Setelah dia berhenti peduli dengan urusan politik di tahun-tahun terakhirnya, sekte tersebut kehilangan tulang punggungnya dan perlahan-lahan runtuh. Jika tidak, Xuan Fengnian tidak akan meninggalkan Hong Kong dan pergi ke Hong Kong, Inggris, jadi tidak perlu khawatir tentang sekte tersebut. Setelah itu, dia menambahkan, mengenai hubungan antara 2 murid sejatinya yang lain dan Xuan Fengnian. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Dia memanfaatkannya dan bekerja untuk harimau, jadi temperamen dan reputasinya secara umum tidak terlalu baik. Jadi Tuan Ye, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Kemudian, Lai Qinghua melanjutkan, saya ingat 2 murid sejatinya yang lain. Satu bernama Huo Zhengying, dan yang lainnya bernama namaku Yu Jinghai. Yu Jinghai, murid Ye Chen tiba-tiba menyusut, berpikir dalam hati. Aku tidak menyangka, Yu Jinghai, ahli metafisika Hong Kong yang tersambar petir sampai mati, ternyata adalah kakak laki-laki Xuan Fengnian. Dia benar-benar memiliki sesuatu. Lai Qinghua, yang berada jauh di seberang lautan, tidak mengetahui perubahan ekspresi Ye Chen saat ini. Dia menginstruksikan melalui telepon, Tuan Ye, Anda harus berhati-hati tentang Xuan Fengnian itu, dan pada saat yang sama, Anda harus memperhatikan orang-orang di sekitar Anda untuk melihat apakah ada orang bernama Huo Zhengying dan Yu Jinghai di sekitar Anda. Ma Jiahui memiliki banyak penggemar di sekitarnya saat itu. Tetapi ketiga murid sejati ini benar-benar telah mempelajari beberapa keterampilan, dan yang lainnya tidak layak untuk disebutkan. Ye Chen mengucapkan terima kasih dengan cepat dan berkata, terima kasih, Tuan Lai, saya pasti akan lebih hati-hati. Lai Qinghua menambahkan, selain itu, Xuan Fengnian memiliki kepribadian yang sangat aneh dan sangat jahat.
Selain itu, dikatakan bahwa dia telah memelihara cacing Gu selama 20 tahun. Kecuali tahun pertama ketika ia meminum darahnya dan tumbuh dewasa. Sisa hidupnya bergantung pada kelangsungan hidup. Memakan otak orang yang hidup sangatlah berbahaya. Tuan Ye harus ekstra hati-hati. Ketika Ye Chen mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Di tahun Xuan Feng ini, serangga beracun yang mereka pelihara sebenarnya memakan otak manusia, dan itu tidak etis. Jadi, dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lai, hari di mana Xuan Feng Nian bertemu dengan saya adalah hari di mana perbuatan jahatnya berhenti. Saya pasti akan menahan dia dan serangga Gunya di Aurus Hill kali ini." Pada saat yang sama, Mai Chengxing dan Mike sedang duduk di kamar hotel Istana Buckingham dengan cemas. Mike belum pulih dari pengalaman mengerikan tadi, dan kondisi mentalnya secara keseluruhan sangat buruk. Mai Chengxing juga tetap diam. Dia memegang beberapa koin tembaga di tangannya dan terus melemparkannya ke atas meja. Heksagram yang disajikan oleh koin tembaga tidak lagi dapat dipahami oleh Mai Chengxing, yang membuatnya sedikit bingung. Peluang selalu ada dalam heksagram, tetapi bahaya tidak pernah dihilangkan. Bahkan perasaan berkabut yang tidak diketahui, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, mentalitas bapak tua itu perlahan mulai berubah. Awalnya, dia mengira bahwa dia hanya meminjam undangan Su Chengfeng untuk datang ke Tiongkok untuk mencari peluang dan sekaligus menghasilkan uang. Kalaupun saya tidak menemukan kesempatan atau uang, tidak masalah, saya anggap saja sebagai perjalanan pulang ke tanah air. Kalaupun ada bahaya, saya khawatir itu karena saya sudah tua dan tubuh saya mungkin tidak sanggup menahan rasa lelah. Pada saat yang sama, beberapa penyakit umum yang tersembunyi juga mudah dipicu pada orang lanjut usia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika masalah ini berkembang sejauh ini, tahun Xuan Feng akan muncul. Tahun Xuan Feng ini sangat berbahaya, pembunuhan tidak ada artinya di matanya. Padahal, pembunuhan sudah lama menjadi hal biasa baginya. Keterlibatannya yang tiba-tiba dalam masalah ini benar-benar memberi Mai Chengxing perasaan krisis yang kuat, sehingga dia mulai mengevaluasi kembali dalam hatinya apakah masalah ini layak untuk terus diinvestasikan. Ketika dia hidup sampai usia lanjut, yang dia pedulikan bukanlah sedikit uang Su Chengfeng, tetapi kesempatan untuk menjadi 20 tahun lebih muda seperti Lai Xinghua. Namun, kini peluang tersebut membingungkan dan faktor risikonya tidak dapat diprediksi. Ia khawatir akan mempertaruhkan nyawanya di Jinling sebelum ia menemukan peluang tersebut. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang ahli Feng Shui yang sedang sekarat dan bisa dikatakan tidak berdaya. Begitu pula dengan cicitnya Mike, keduanya pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di depan Xuan Feng Nian, mereka berdua tidak bisa menahannya satu putaran pun. Jika mereka benar-benar bergerak, mereka mungkin hanya akan memberi makan cacing. Mike, yang berada di samping, masih merasa takut, dan mau tidak mau berkata, "Kakek, kenapa kita tidak kembali ke Amerika? Hari ini Xuan Feng Nian sangat jahat. Jika dia ingin mengincar kita, kita tidak punya peluang untuk menang." Chengxing menghela nafas, "Kamu boleh pergi. Tetapi jika kamu pergi, kamu pasti akan menyinggung perasaan Su Chengfeng. Jika Su Chengfeng memintanya untuk membunuh kita, bukankah kita akan merugikan diri sendiri?" Kata Mike dengan cepat, "Kita bisa menjelaskan kepadanya dan kemudian memberinya semua uang. Selalu baik-baik saja mengembalikannya dan putus dengan damai, bukan?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak mendengarkan ke Xuan Feng Nian? Dia pandai membunuh orang, tetapi tidak pandai menemukan orang, jadi dia masih menunggu kita menemukan orang. Dia keluar, lalu pergi membunuhnya. Sekarang Su Chengfeng merasa bahwa orang yang dia tanyakan yang kita temukan terkait dengan cucunya Su Ziyu. Mari kita temukan terobosan dari Su Ziyu. Jika kita mengabaikan pilihan kita dan pergi saat ini, Xuan Feng Nian mungkin tidak dapat melakukannya. Janji. Tidakkah kamu mendengarkan apa katanya sebelum pergi? Biarkan aku menemukan orang itu secepatnya dan jangan menunda kekayaannya."
Pada titik ini, Mai Chengxing menghela nafas dan berkata, "Kita telah dijebak sekarang, haruskah kita pergi atau tidak? Ayo pergi. Itu bukan keputusan kita." F*UCK, Mike tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan makian bahasa Inggris dan berkata dengan marah, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menemukan orang itu?" Mai Chengxing menghela napas dengan emosi. "Tidak apa. Apa untuk menemukan seseorang? Tetapi kuncinya adalah, setelah menemukan orang itu, akankah ada masalah lain? Apalagi jika kita menemukan orang itu, dan orang itu dibunuh oleh Xuan Fengnian, ini akan menjadi milik kita. Karma." Mike tidak bisa mau tidak mau berkata, "Kakek, sekarang bukan waktunya untuk peduli pada orang lain. Yang paling penting adalah kita meninggalkan Jinling dengan selamat sesegera mungkin. Jika kita berdua diberi makan oleh serangga putih besar oleh Xuan Fengnian, maka itu akan menjadi bencana total. Ini sudah berakhir." Mai Chengxing ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan menghela nafas. "Hei, apa yang kamu katakan masuk akal. Ketika kamu memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus diri sendiri, kamu hanya dapat menemukan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah itu, dia berkata lagi, besok kita akan menemukan cara untuk menghubungi Su Ziyu dan melihat apakah kita dapat menemukan terobosan darinya." Keesokan harinya, sebuah rumor tiba-tiba menyebar di Jinling. Konon kejadian supranatural terjadi di pemakaman Feng Huangshan di pinggiran kota. Seorang satpam yang menjaga kuburan dibunuh oleh roh jahat tadi malam. Namun, rumor tersebut dengan cepat dikendalikan dengan cara yang tepat sasaran. Dan karena dikatakan terlalu supernatural, hanya sebagian orang paruh baya dan lanjut usia yang percaya tahayul yang akan mempercayainya, sementara orang muda pada dasarnya akan mencemoohnya. Di pagi hari, Ma Lan membuat sarapan di rumah. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan turun untuk makan, dia berkata dengan serius di meja makan, "Churan, Ye Chen, kalian berdua harus keluar sesedikit mungkin 2 hari ini. Bahkan jika kamu harus keluar untuk sesuatu, kamu harus kembali sebelum gelap." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Bu, ada apa denganmu?" Ma Lan berkata dengan serius, "Sudah kubilang, tadi malam di Gunung Feng Huang kuburan, ada yang dibunuh hantu, bahkan otaknya pun tersedot. Konon saat meninggal, ke-7 lubangnya mengeluarkan darah, dan ada lubang besar sebesar mangkok di atas kepalanya. Tapi itu ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya." Xiao ketika Churan mendengar ini, dia berkata tanpa daya, "Bu, kamu juga orang yang pernah kuliah. Apakah kamu percaya rumor ini? Tidak ada hantu di dunia. Mereka adalah semua bohong, Ma." Lan berkata dengan serius, "Bagaimana ini bisa bohong? Ini adalah hal yang nyata. Itu menjadi viral di antara beberapa kelompok lansia yang saya ikuti. Awalnya saya punya foto, tetapi saya tidak tahu mengapa itu diambil turun oleh sistem. Itu telah dihapus. Oh, foto itu sangat menakutkan, sangat membuatku takut sampai punggungku masih basah." Xiao Changkun di samping mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya ada orang yang mendiskusikannya di beberapa kelompokku, tapi aku memeriksa dan mengobrol catatan, tidak ada bukti seperti gambar." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Bahkan jika ada foto, itu mungkin tidak dapat dipercaya. Teknologi sintesis komputer sudah sangat maju sekarang, dan foto apapun bisa dibuat. Kalian, gunakan saja hatimu, simpan di perutmu dan jangan berspekulasi tentang itu." Ma Lan berkata dengan nada serius, "Saya lebih suka percaya bahwa itu adalah sesuatu daripada sesuatu yang tidak benar. Kalian berdua harus pulang lebih awal. Lagi pula, tidak ada ruginya jika kalian pulang lebih awal, dan kalian bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Bukankah menyenangkan tinggal bersamaku?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Tapi aku harus fokus pada proyek baru-baru ini, dan aku akan semakin sibuk di masa depan." Ma Lan menggelengkan kepalanya tak berdaya, menatap Ye Chen, yang diam, dan berkata, "Anak baik mertua, kamu punya kemampuan. Ingatlah untuk menjemput Churan akhir-akhir ini di malam hari. Ibu tidak akan khawatir jika dia pulang sendirian." "Baiklah Bu,
Meskipun Ye Chen tidak berbicara, isi dari percakapan antara Malan dan Xiao Churan adalah dia sudah memikirkannya dalam pikirannya. Menurut saya apa yang dikatakan Malan bukannya tidak berdasar, itu pasti berkaitan erat dengan Suan Fengnian. Hanya saja masyarakat awam belum mengetahui hal-hal seperti serangga Gu, dan kejadian tersebut terjadi di kuburan, sehingga wajar jika diasumsikan bahwa roh jahat membunuh orang tersebut. Tampaknya Suan Fengnian ini benar-benar sangat kejam. Membunuh orang lain hanya untuk memberi makan apa yang disebut serangga Gu adalah kejahatan yang keji. Jika saya tetap bergeming dan menunggu dia datang ke rumah saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangannya selama periode ini. Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan ke Chen Zekai, periksa saya apakah ada catatan masuk yang relevan untuk seorang Tionghoa Inggris bernama Suan Fengnian, dan kemudian periksa apakah ada informasi check-in untuknya di sistem hotel Jinling. Ketika Chen Zekai menerima pesan itu, dia segera menjawab, "Guru, apakah Anda ingin saya menemukan foto orang ini dan mengirim seseorang untuk mencari petunjuk tentang dia?" "Jangan," Ye Chen dengan cepat memperingatkan, "orang ini adalah sangat istimewa, ini berbahaya. Anak buahmu pasti bukan tandingannya, dan bahkan tuan dari keluarga He mungkin bukan tandingannya." Chen Zekai buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan, tadi malam Anda meminta kami melacak kakek dan cucu yang pergi ke Gunung Phoenix. Kematian misterius penjaga keamanan di pemakaman Feng Huangshan pagi ini pasti ada hubungannya dengan orang ini, kan?" "Ya." Ye Chen menjawab, "Jadi jangan beritahu orang lain, bantu aku melihat berikan petunjuknya. Jangan biarkan angin bertiup kencang dan biarkan orang lain keluar mencarinya. Jika tidak, Anda hanya akan terbunuh." "Saya mengerti, Tuan Muda." Saat sarapan, Chen Zekai memperoleh catatan masuk dan keluar Suan Fengnian. Informasi ini termasuk informasi paspor Suan Fengnian, foto elektronik, dan video pengawasan yang ditinggalkan di bea cukai ketika Suan Fengnian memasuki negara tersebut. Namun, menurutnya, tidak ada catatan Suan Fengnian menginap di hotel di seluruh sistem hotel Jinling. Ini juga berarti bahwa orang tersebut tidak menginap di hotel di Jinling, sehingga tidak mungkin mengetahui keberadaannya saat ini secara akurat. Ye Chen hanya bisa mengingat penampilan dan karakteristik orang tersebut di benaknya terlebih dahulu, lalu memikirkan rencana jangka panjang untuk sisanya. Pada saat yang sama, ia juga meninjau hubungan logis dari masalah tersebut dalam pikirannya. Entah itu Mai Chengxing, cucunya, atau Suan Fengnian, mereka pasti dikirim oleh Su Chengfeng, itu sudah pasti. Suan Fengnian hanya pandai membunuh orang, tapi tidak pandai menemukan orang, jadi orang ini pasti membutuhkan bantuan Mai Chengxing dan cucunya untuk menemukan petunjuk. Dalam hal ini, melalui Mai Chengxing, Anda seharusnya dapat menemukan Suan Fengnian ini. Wanita jalang ini datang ke Jinling dari Inggris untuk melakukan kejahatan. Dia harus dibunuh secepatnya agar dia tidak membahayakan nyawa orang lain lagi. Setelah memikirkan hal ini, Ye Chen memutuskan untuk pergi langsung ke istana Buckingham untuk menemui Mai Chengxing ini. Jika dia bekerja sama dengan jujur, saya ingin membiarkan kakek dan cucunya meninggalkan Tiongkok hidup-hidup, dengan asumsi bahwa dia tidak melakukan kejahatan atau membantu orang lain. Tetapi jika mereka berani membantu Suan Fengnian menyakiti siapapun di Aurus Hill, maka tak satu pun dari mereka akan berpikir untuk kembali ke Amerika. Karena rumor tentang hantu, Ye Chen tidak membiarkan Xiao Churan mengemudi sendiri ke tempat kerja, melainkan dia mengemudi dan mengirim Xiao Churan ke sana. Xiao Churan awalnya tidak ingin merepotkan Ye Chen, tapi bagaimanapun juga, Malan telah berbicara, dan dia tidak berani menolak. Harus dikatakan bahwa Malan memang menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya setelah menderita kerugian besar dan ditipu. Dia juga tahu bagaimana menjaga keselamatan Xiao Churan. Ye Chen mengirimnya ke hotel yang sedang dibangun oleh M Grand Group. Konstruksi sedang berjalan lancar di sini. Dengan ribuan pekerja di sini, tidak akan ada masalah keselamatan. Ketika Xiao Churan keluar dari mobil, Ye Chen mengingatkannya, "Sayang,
jangan pernah pulang kerja sendirian di malam hari. Saat kamu hampir selesai, telepon saja aku dan aku akan pergi menjemputmu. Xiao Churan mengangguk dan berkata sedikit meminta maaf, kalau begitu aku mungkin terlambat hari ini. Tidak apa-apa, Ye Chen tersenyum sedikit, aku akan menjemputmu tidak peduli seberapa larutnya. Ingatlah untuk meneleponku terlebih dahulu agar kamu tidak kamu masih harus menungguku. Oke, Xiao Churan tersenyum manis, kalau begitu aku turun dari mobil dulu. Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Churan, dia langsung berkendara ke istana Buckingham. Dalam perjalanan, dia menelepon Chen Zekai dan bertanya kepadanya, Chen tua, apakah Mai Chengxing dan yang lainnya sudah meninggalkan istana Buckingham? Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan, mereka sedang sarapan di restoran sekarang. Saya melihat mereka sudah mandi dan berpakaian rapi. Saya pikir mereka akan tiba sebentar lagi. Kami segera berangkat setelah makan. Ye Chen berkata, saya akan sampai di sana sekitar 10 menit lagi. Jika mereka ingin pergi, Anda dapat membantu saya menahan mereka. Chen Zekai bertanya, Tuan, Anda ingin mengikuti saya kemana? Apakah mereka bertemu? Apakah Anda ingin saya mengatur keamanan untuk membawa mereka ke kantor saya? Ye Chen berkata, tidak. Ini akan mengingatkan ular itu. Nanti, Anda dapat langsung mengatur agar pelayan menggunakan kartu kamar universal untuk memasuki kamar mereka, memeriksa barang-barang mereka, mengambil sesuatu, dan akhirnya membuka pintu. Jika mereka ingin jika Anda pergi, beritahu orang-orang bahwa kamar mereka telah dirampok, dan minta mereka bergegas ke kamar untuk memastikan kerusakannya. Chen Zekai tersenyum dan berkata, Tuan, Anda punya lebih banyak ide. Oke, saya akan mengaturnya sekarang, saya ingin melakukan sesuatu seperti ini. Keluarlah, saya pasti bisa menundanya selama 10 menit. Pada saat ini, Mai Chengxing meminum setengah cangkir kopi terakhir, menyeka mulutnya, dan berkata kepada Mike, oke, ayo cepat berangkat ke Dudu, pulang, awasi Su Ziyu di dekat sini. Mike buru-buru bertanya kepadanya, kakek, apakah kita akan mengikuti Su Ziyu itu? Kita tidak pandai melacak. Mai Chengxing berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selama saya melihatnya dan menemukan cara untuk mendapatkan sehelai rambutnya, saya akan dapat mengetahui gerakannya sebelumnya di Aurus Hill sedikit-sedikit demi sedikit, dan saya juga akan dapat menemukan tempat di mana dia tinggal untuk waktu yang lama. Setelah jeda, Mai Chengxing menambahkan, dia telah hilang untuk sementara waktu, dan dia terluka parah. Dia pasti telah dengan orang misterius yang keluarga Su cari sejak lama. Jadi selama dia menemukan orang yang paling terakhir bersamanya, sejak lama kita sangat dekat dengan pria misterius itu, tanya Mike dalam hati. Kejutan, kakek, metode apa yang kamu bicarakan? Mengapa begitu ajaib? Mai Chengxing berkata dengan serius, ini semua adalah hal yang aneh. Adapun teknik pelacakan di Dunjia, Anda harus mempelajari Yijing Bagua terlebih dahulu dengan cermat. Di masa depan, kakek dan ayahmu secara alami akan mengajarimu berbagai teknik Kimen Dunjia. Mike mengangguk ringan, merasakan penuh harapan di dalam hatinya. Jadi, dia buru-buru memasukkan setengah potong roti ke dalam mulutnya, lalu berkata dengan samar, baiklah, kakek, ayo pergi. Mai Chengxing mengangguk, dan baru saja berdiri, tiba-tiba seorang wanita muncul. Pelayan berlari dan bertanya dengan gugup, apakah Anda tamu di kamar 1003? Mai Chengxing bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, ada apa? Pelayan berkata dengan sangat menyesal, saya minta maaf. Saat petugas kebersihan kami sedang membersihkan kamar tadi, dia menemukan bahwa pintu kamar Anda terbuka sedikit. Dia masuk dan melihat dan menemukan bahwa barang-barang pribadi Anda telah terbuka, pindah. Mungkin ada pencurian, jadi harap segera kembali ke kamar Anda untuk memastikan apakah ada kerusakan properti. Jika demikian, kami akan segera bekerja sama dengan Anda untuk memanggil polisi dan menyelidiki. Mai Chengxing tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukannya tinggal di hotel bintang 5 yang terkenal secara internasional.
Jaringan hotel, Anda tidak sengaja akan menginap di hotel yang teduh. Mendengar kata-kata pelayan itu, dia tidak ragu sama sekali, dan tanpa sadar berseru, "Oh tidak, Mike, bantu aku kembali ke kamar dan lihatlah." Mai Cheng-sing membawa banyak leluhur bersamanya ketika dia keluar kali ini. Dia punya banyak barang bagus, dan dia akan mendekati Su Ziyu secara diam-diam hari ini. Jadi ada banyak barang yang tidak dia perlukan, jadi dia tidak membawanya. Di antaranya, hanya kompas Feng Shui dari dinasti Song yang tak ternilai harganya. Apalagi sudah diturunkan dari nenek moyang keluarga Mai selama hampir 1000 tahun, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan dukungan Mike, Mai Cheng-sing bergegas kembali ke kamar. Saat ini, ruangan sedang berantakan. Kopernya dan koper Mike telah dibuka dan digeledah, dan kompas Feng Shui, yang dia bungkus dengan sutra dan dimasukkan ke dalam koper, tiba-tiba menghilang. Sebagian dari RMB yang dia dan Mike tukarkan ketika mereka datang ke Tiongkok, serta sejumlah dolar AS darurat, masih ada di dalam kotak. Mai Cheng-sing tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan berkata kepada Mike, uangnya tidak hilang, dan barang-barang lain tidak hilang, tetapi kompasnya hilang. Meskipun Mike tidak pandai belajar, dia juga tahu baiklah, kompas itu milik keluarga Mai. Pusaka keluarga ini konon diturunkan dari generasi pertama nenek moyang keluarga Mai yang menekuni metafisika Feng Shui hingga saat ini. Jangan bicara berapa nilainya, pentingnya warisan ini saja tidak bisa diukur dengan uang. Lebih penting lagi, kompas Feng Shui ini, karena berkah terus-menerus dari nenek moyang dari generasi ke generasi, dapat dikatakan sebagai alat ajaib, digunakan untuk memeriksa Feng Shui dan menganalisis titik-titik emas, dan keakuratannya jauh lebih tinggi daripada kompas biasa. Ahli waris keluarga Mai pada generasi yang lalu mengandalkan kompas ini untuk menjadi ahli Feng Shui. Jika kompas ini hilang, maka kemampuan ahli waris keluarga Mai dalam membaca Feng Shui akan sangat berkurang di kemudian hari. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Mai Cheng-sing, "Kakek, ayo kita panggil polisi secepatnya." Mai Cheng-sing mengangguk berulang kali dan berseru, "Ya, panggil polisi, cepat." Saat ini, Chen Zekai turun tangan, berkata, "Jangan terlalu gugup kalian berdua, saya sudah menelepon polisi." Kakek dan cucu menoleh untuk melihat orang yang datang, dan melihat bahwa orang tersebut mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Jadi Mai Cheng-sing bertanya, "Apakah orang ini Tuan? Saya ingin tahu siapa Anda." Chen Zekai buru-buru berkata, "Oh, saya lupa memperkenalkan Anda. Saya, Chen Zekai, adalah manajer umum dari Hotel Istana Buckingham." Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Sebagai manajer hotel, saya benar-benar menyesal dan malu karena hal seperti ini terjadi. Ketika saya mengetahui bahwa telah terjadi perampokan, saya segera bergegas ke sana. Mungkin, dan saya datang seseorang telah memanggil polisi di jalan, dan saya yakin polisi akan segera tiba." Begitu Mike mendengar bahwa Chen Zekai telah menelepon polisi, dia menyerah untuk memanggil polisi. Pada saat ini, Mai Cheng-sing bertanya dengan susah payah menyembunyikan amarahnya, "Tuan Chen, Istana Buckingham Anda adalah jaringan hotel terkenal di dunia. Saya telah tinggal di hotel Anda di seluruh dunia tidak hanya sekali atau 2 kali, tidak peduli di Istana Buckingham mana saya menginap. Hotel, keamanan, dan pelayanan semuanya sangat baik. Tidak pernah ada kasus kehilangan apapun. Bahkan para pelayannya sangat sopan dalam memberikan tip. Mereka hanya mengambil uang tunai di tempat tidur dan tidak uang tunai di tempat lain. Pindah. Tetapi hotel Anda adalah satu-satunya tempat terjadinya insiden perampokan yang buruk, dan salah satu pusaka keluarga saya yang paling berharga dicuri. Benar-benar keterlaluan." Chen Zekai tersenyum canggung dan meminta maaf dengan tergesa-gesa. "Oh Pak Mai, saya benar-benar minta maaf. Saya juga kaget kalau kejadian seperti ini menimpa hotel kita. Jujur saja, ini pertama kalinya sejak hotel kita dibuka." Sambil mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tuan Mai,
Saya ingin tahu apakah pusaka keluarga Anda berharga? Mungkinkah seseorang secara khusus mengawasi pusaka keluarga Anda untuk mencurinya? Chen Zekai segera menendang bola tersebut. Di kaki Mai Chengxing, inilah yang diajarkan Ye Chen padanya. Dalam kata-kata Ye Chen, langkah ini disebut air bencana mengalir kembali. Apakah kamu akan menanyaiku? Oke, kalau begitu saya akan menanyai Anda secara langsung. Anda menuduh saya memiliki keamanan yang buruk di sini. Jadi saya secara samar-samar mengatakan bahwa Anda mungkin menjadi sasaran. Adapun siapa yang menargetkan Anda bisa mengetahuinya sendiri. Dan yang menarik adalah bahkan ketika dia memasuki kamar Mai Chengxing dan mencuri sesuatu, Chen Zekai lah yang menunjukkan siaran video langsung kepada Ye Chen di ponselnya, dan Ye Chen memilih kompas. Sungguh, Mai Chengxing langsung terpana dengan pertanyaan retoris Chen Zekai. Ia juga merasa hal ini sangat aneh. Mengapa kamu mencurinya dari dirimu sendiri? Mengapa dia mencuri kompas keluarganya? Kalau bukan orang yang berilmu pasti memilih mengambil uang tunai. Siapa yang mau mengambil kompas tua yang tidak ada jejak umur dan nilainya? Memikirkan hal ini, orang pertama yang dipikirkan Mai Chengxing adalah Suan Fengnian. Dia bertanya-tanya apakah Suan Fengnian diam-diam mencuri kompas leluhurnya. Orang bernama Suan ini tidak pandai dalam rahasia Feng Shui. Mungkin untuk menutupi kekurangannya di bidang ini, jadi dia mengarahkan pandangannya pada kompas leluhur keluarganya. Memikirkan hal ini, Mai Chengxing tidak berani menanyai Suan Fengnian secara langsung. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada polisi. Jadi dia buru-buru bertanya kepada Chen Zekai, berapa lama sampai polisi tiba? Chen Zekai melihat ke arah waktu dan berkata, saya kira paling lama 3 menit, Anda bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, Mai Chengxing hanya bisa mengangguk setuju. 3 menit kemudian, seorang pemuda dengan sikap luar biasa masuk ke kamarnya. Orang ini adalah Ye Chen, yang baru saja tiba di istana Buckingham. Ye Chen melangkah masuk, melihat sekeliling ruangan, lalu memfokuskan matanya pada Mai Chengxing, dan bertanya, apakah ini Tuan Mai? Mai Chengxing melihat alis Ye Chen dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, mengira itu adalah petugas polisi berpakaian preman menegakkan hukum, jadi dia buru-buru berkata, halo, petugas polisi, saya Mai Chengxing, ada barang penting yang saya curi. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Zekai dan Chen Zekai di sampingnya. Anggota staf lainnya berkata, saya ingin mensurvei tempat kejadian, dan orang terkait lainnya harus keluar dulu. Chen Zekai berpura-pura tidak mengenalinya dan buru-buru berkata, oke. Setelah itu, dia menyapa anggota staf lainnya dan keluar bersama kamar, dan bahkan menutup pintu ketika pergi. Di dalam kamar, hanya kakek nenek Ye Chen dan Mai Chengxing yang tersisa. Ketika Mai Chengxing melihat Chen Zekai menutup pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ye Chen, Tuan petugas polisi, apakah Anda satu-satunya yang mengirim polisi kali ini? Ye Chen memandang Mai Chengxing, ekspresinya tiba-tiba dipenuhi dengan emosi. Dia berkata dengan tegas, karena tidak ada orang luar, saya akan membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Saya bukan petugas polisi. Saya datang kepada Anda karena saya ingin memverifikasi sesuatu dengan Anda. Mai Chengxing tidak dapat membantu tapi mengerutkan kening, sangat waspada. Bertanya, kamu bukan petugas polisi, lalu siapa kamu? Apakah kompasku bersamamu? Ye Chen berkata dengan dingin, masih peduli dengan kompasmu? Sudah kubilang. Aku akan mengambil itu sebaiknya kamu menjawab pertanyaan yang akan aku ajukan dengan jujur. Jika tidak jangan bicara tentang kompas, dan bahkan nyawamu akan berada di tanganku. Mike di samping mendengar ini dan langsung berteriak dengan marah. Saya tidak peduli siapa kamu. Tapi tolong hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chen melirik ke arah Mike dan langsung mengetuk dahinya dengan jari. Segera setelah itu, jejak energi spiritual sepenuhnya memblokir sistem saraf pusatnya. Mike segera kehilangan seluruh kendali atas tubuhnya bahkan sebelum dia sempat bersenandung.
Dia seperti orang lumpuh berat, tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Mike sangat ketakutan dan dia ingin berbicara, tetapi dia merasa dia bahkan tidak bisa membuka mulut. Ye Chen terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi memandang Mai Chengxing yang ketakutan, dan berkata dengan dingin, "Tuan Mai, saya tahu latar belakang Anda dan tujuan kedatangan Anda ke Jinling. Saya bahkan tahu bahwa Anda bertemu di Gunung Feng Huang pemakaman tadi malam. Ini tahun Xuan Feng. Jadi sebaiknya kamu tidak mempermainkanku. Jika tidak, aku akan membiarkan kamu dan cucumu tinggal bersama di pemakaman Gunung Feng Huang besok." Bersambung.